Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kepada umat Tuhan yang pada hari ini datang di gereja. Selamat mengikuti ibadah kepada seluruh umat Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya Penatua Dewinta akan membacakan beberapa warta lisan. Kebaktian hari ini merupakan Paskah kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Immanuel Adam dengan tema perjumpaan yang bermakna. Kebaktian minggu depan, Paskah yang ketiga pada tanggal 23 April akan dibawakan dengan Pendeta Emeritus Lucia Dewi Jaya dengan tema berbagi cerita kehidupan. Persekutuan Remaja Pemuda untuk hari ini akan dilaksanakan pada pukul 11 siang dengan tema pentingnya melayani, akan dilayani oleh Pendeta Andi Gunawan dari GKI Bungur dengan penatua pendamping Penatua Alfred Ramboki. Persekutuan Remaja Pemuda minggu depan akan dilaksanakan pada jam yang sama dengan tema No Discrimination, dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadi dari GKI Muara Karang dengan penatua pendamping Penatua Alpi. Komisi Anak. Sekolah minggu hari ini tanggal 16 akan dilaksanakan pada pukul 10 dengan tema Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, akan dilayani oleh Bapak Daniel Budi Laksono di ruang kebaktian umum Bajan Petakasem di gedung yang lama. Persekutuan doa pagi. Doa pagi diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan selesai yang akan dilaksanakan melalui via Zoom atau online. Penggalangan dana renovasi Gedung Gereja GKI Perniagaan Bajan Petakasem. Gedung gereja lama kita yang ada di Jalan Petakasem 1 itu akan dibongkar imbas pengembangan tol Tanjung Priuk Soekarno-Hatta. Kegiatan gerejawi akan dipindahkan ke gedung yang baru ini, yang tempatnya sekarang ini kita buat ibadah. Dan sebagai persiapannya saat ini sedang dilakukan renovasi gedung baru dari pembuatan panggung, area mimbar, dinding akustik, instalasi listrik, dan pembuatan ruangan-ruangan lainnya. Nah, ada update untuk total biaya yang dibutuhkan ini sebesar 310 juta dengan rincian seperti yang tertera di layar. Dan penerimaan dana renovasi sampai dengan saat ini ialah sejumlah Rp70.861.028. Yuk mari Bapak Ibu kita doakan dan dukung agar renovasi dan pembinaan kegiatan kegerejawi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan dukungan dana dapat melakukan via transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar. Sampul persembahan gerejawi. Sehubungan dengan rangkaian kegiatan Masa Raya Paskah, maka dengan persetujuan Bajan Pengurus Bajan Petakasem, Panitia Paskah telah menyusun anggaran untuk kegiatan Masa Raya Paskah seperti yang tertera di layar. Dan mohon partisipasinya dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Selain itu, Panitia Paskah juga telah menyiapkan sampul khusus di depan ruang kebaktian. Bagi jemaat yang ingin melakukan via transfer bisa melakukan ke nomor rekening yang tertera dengan kode 05 di belakangnya. Baik, selanjutnya himbauan. Diharapkan agar umat datang ke gereja 15 menit sebelum ibadah dimulai. Dan pada saat ibadah dimulai, diharapkan untuk umat dapat mematikan handphone atau menggunakan mode senyap, serta tidak membuka medsos agar lebih fokus dalam beribadah. Demikianlah warta lisan pada minggu ini, mari kita bawa dalam doa kita untuk setiap kegiatan di gereja kita. Tuhan memberkati. Marilah kita mulai kebaktian minggu pada hari ini. Kita tundukkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Mari kita bersaat teduh. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji.
dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Marilah kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Selamat manusia. Puji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terangi langit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Satu Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai kelima berbunyi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sungguh indah kabar mulia.
Bercermin dari firman Tuhan, kami menyadari akan dosa dan kelemahan kami. Kami seringkali melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Seharusnya kami menjadi terang bagi orang di sekitar kami, namun kami justru seringkali melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan, perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Dengan hal-hal tersebut, kami telah mendukakan hati Engkau ya Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkan kami dari segala dosa kami. Kiranya kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita naikkan nyanyian penyesalan kita dari KJ 358, Semua yang letih lesu. Kepada jemaat yang telah mengaku akan dosa dan kelemahannya, dengarkanlah berita anugerah dari Efesus 2 ayat yang keempat sampai yang keenam. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita menaikkan pujian bersukacita selalu sambil menunjukkan salam damai kepada jemaat kita di satu sisi. Sukacita selalu Kasih karunia serta
memberi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, sehingga kami boleh ada saat ini, di tempat ini, beribadah pada Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini karena Tuhan juga yang mau mengajar kami. Tuhan mau menuntun kami, Tuhan mau membimbing kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, biarlah Engkau berikan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan, dan ajar kami bukan sekedar memahami, tetapi juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sandarkan perenungan kami di pagi hari ini. Amin. Bacaan pertama kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14 dan dilanjut di ayat yang ke-22 sampai 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan,
karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita akan menanggapi bacaan pertama kita dengan menyanyikan Mazmur 16. Ku berlindung pada
Bacaan kedua dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 dicatat demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sedemikian firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, mendengar firman ini, merenungkannya, dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara, Yesus bangkit di hari pertama minggu itu. Jadi berarti di hari Minggu ya, saudara ya. Yesus bertemu dengan para murid-muridnya setelah kebangkitan di hari pertama di minggu itu, hari Minggu juga, saudara. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan senang di awal kehidupan kita selalu ingat akan Dia, kita selalu ingat Tuhan selalu ingin berjumpa dengan saudara. Itu sebabnya mengapa gereja sampai saat ini, khususnya gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Protestan, mengadakan ibadah itu selalu di hari Minggu. Hari pertama minggu itu. Saudara, saat Yesus menjumpai para muridnya berada dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Mengapa, saudara? Karena baru saja orang-orang Yahudi itu menyalibkan Yesus. Dan mereka mendengar, baik orang Yahudi maupun para murid Yesus, katanya, sepertinya. Jadi kalau kalimat ini, saudara, pasti atau enggak, saudara? Ini masih meraba-raba, saudara ya. Sepertinya Yesus sudah bangkit. Mendengar kabar-kabar bahwa Yesus itu katanya bangkit. Ada beberapa saksi mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Saudara, amarah orang Yahudi semakin menjadi-jadi saat itu, saudara. Sehingga mereka selalu mengamati setiap gerak-gerik para murid Yesus pada zaman itu. Itu sebabnya mengapa para murid menjadi takut. Saudara-saudara gak bisa jalanin hidup saudara ketika ketakutan itu mendapat tempat dalam pikiran dan hati saudara. Saudara takut masa depan saudara. Saudara takut bagaimana kehidupan anak-anak saudara nanti di masa depan. Saudara takut tentang ekonomi saudara. Saudara takut dengan pekerjaan saudara. Saudara takut dan takut. Saudara, orang yang takut gak bisa nikmatin hidup. Amin. Mengapa? Karena pikirannya terus, saudara, mulai terus bergerak, mulai terus menganalisa, mulai terus menerus memikirkan. Ini bakal begini enggak ya? Ini bakal begini, oh, ini takut begini, nanti takut begini. Kalau begini nanti takut begini, kalau begini takut begini. Saudara, orang yang hidup dalam ketakutan tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Siapa yang belum menikah di tempat ini? Siapa yang belum menikah? Puji Tuhan, saudara. Kenapa saya katakan puji Tuhan, saudara? Kenapa saudara belum menikah sampai sekarang? Saudara, orang-orang Jepang, saudara, mulai menunda pernikahan mereka dan mereka sudah mulai memikirkan untuk tidak menikah. Kenapa? Kalau menikah itu rese, katanya saudara. Menikah itu banyak persoalan. Menikah itu nantinya bakal begini, nggak bisa bebas lagi, nggak bisa begini lagi, nggak bisa begini lagi. Semua hidup dalam ketakutan. Makanya saya mengatakan, saudara, puji Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka selalu mau hidup dengan pilihan mereka, ketakutan. Saudara, saya mau mengatakan pada saudara, bukan mau menghibur saudara, tapi saya mau menunjukkan kepada saudara firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Orang yang takut adalah orang yang kurang mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan? Halo? Kalau saudara mengasihi Tuhan, jangan berikan tempat kepada ketakutan dalam hidup saudara. Jalani dulu. Jangan cuma hanya meraba-raba, berarti saudara masih tetap berada dalam kegelapan. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam dirinya, ya, Yohanes 8 ayat 12, dalam dirinya ada terang itu.
Saya sangat senang dengan ayat ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena ayat ini mengajarkan, saudara, setiap orang yang mengikuti Yesus sebagai terang dunia, maka dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena terang Yesus itu selalu menyinari kita. Kita di belakang, Yesus di depan. Karena terangnya di depan, saudara ya. Nggak mungkin saya jalan di depan, terangnya di belakang, saudara. Jadi terangnya harus di depan, saya ngikutin. Tapi kalau terang itu padam, gimana? Gelap. Ya. Jalan saudara jadi gelap. Tapi yang Yesus katakan apa, saudara? Enggak perlu lagi saudara mengharapkan wujud asli Yesus hadir dalam hidup saudara supaya saudara bisa jalan dalam terang. Enggak. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, di dalam dirinya ada terang itu. Saudara, kalau dikatakan di dalam dirinya ada terang, itu berarti Roh Kudus itu tinggal dan diam dalam hidup saudara, yang mau menerangi pikiran dan hati saudara. Kenapa banyak orang Kristen masih hidup di dalam ketakutannya? Karena dia memadamkan terang itu. Bukan memadamkan, tapi saudara, menutup terang itu dengan apa, saudara? Kekhawatirannya, keraguan-raguannya, ketidakpastiannya dalam hidup ini. Itu sebabnya kenapa, saudara, dalam Yohanes 1 Yohanes pasal yang pertama, pasal yang keempat, saudara, dikatakan orang yang mengasihi Tuhan tandanya adalah dia tidak takut. Katakan ke kiri kanan saudara, jangan takut. Paling gampang saudara ngomong sama orang ya saudara ya. Jangan takut, padahal dalam dirinya saudara ya. Takutnya masih ada saudara ya. Saudara, wajar kalau kita takut, tetapi menjadi tidak wajar ketika ketakutan itu menguasai pikiran dan hati saudara. Siapa yang bisa memastikan hidup saudara di masa depan? Siapa yang bisa memastikan kehidupan anak-anak saudara aman-aman aja nanti di masa depan? Gak ada yang bisa mastiin. Hidup saya pun, saya nggak pasti saudara apa yang akan terjadi dalam hidup saya di masa depan. Apakah saya akan tetap masih sehat seperti sekarang ini? Apakah saya nanti masih kuat seperti sekarang ini? Saya nggak pernah bisa memprediksi apa yang ada di hadapan saya. Namun ada satu hal yang saya tahu. Bahwa ketika saya mulai menghadapi ketakutan dan saya sungguh datang pada Tuhan dan Tuhan datang pada saya. Jadi yang pertama sebenarnya Tuhan mau datang pada saudara karena saudara itu penuh dengan ketakutan. Para murid itu penuh dengan ketakutan. Makanya Yesus mengatakan apa kepada para muridnya ketika bertemu dengan para muridnya? Damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang mau bawa damai itu dalam hidup kamu. Tenang. Psikologi mengajarkan saudara, kamu katakan pada dirimu sendiri, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Percuma saudara ngomong tenanglah jiwaku, tenang saat itu, setelah itu nggak tenang lagi saudara. Tenang yang kekal itu adalah ketika saudara percaya Tuhan akan menjumpai saudara dalam setiap keadaan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Saat saudara sedih, saat saudara sedang terpuruk, saat saudara tertekan, saat saudara marah, saat saudara kecewa terhadap kehidupan, Tuhan hadir saat itu dalam hidup saudara. Dan Tuhan mau mengatakan damai sejahtera. Dia mau membawa damai itu. Dia membawa ketenangan itu. Saudara masih ingat peristiwa ketika Yesus berjalan bersama dengan para muridnya di sebuah perjalanan di lautan. Perahu mereka berhadapan dengan badai saat itu yang sangat besar. Siapa sih yang gak kecut hatinya menghadapi badai yang besar? Siapa sih yang gak kecut hatinya ketika menghadapi persoalan yang besar dalam hidup saudara? Saudara, namun Yesus bangun.
Yesus kemudian langsung menghadapi badai itu. Yesus enggak ngomong dulu sama para muridnya, kemana imanmu? Yesus enggak pernah mengatakan pada para muridnya saat itu, kenapa kamu jadi takut kayak begini? Enggak. Tetapi yang Yesus lakukan saat itu, dia langsung berhadapan dengan badai. Dia menghentikan badai itu. Baru Yesus mengatakan kepada para muridnya, kenapa kamu enggak percaya? Ada aku di sini. Benar firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam setiap perkara yang engkau hadapi dalam hidupmu. Artinya Tuhan enggak pernah diam saat melihat saudara menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Jangan takut. Saudara, ketika para murid bertemu dengan Yesus, Yesus menunjukkan luka-lukanya. Yesus mengatakan, aku sudah melakukan sebuah perjalanan yang sukar hanya untuk kamu. Aku harus melewati penderitaan-penderitaan yang sangat luar biasa karena kamu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, lihat luka-lukaku. Namun para murid saat itu hanya memandang Yesus yang bisa hadir di tengah-tengah mereka. Dan hati mereka, pikiran mereka penuh dengan sukacita. Itulah Yesus yang datang dalam hidup saudara. Dia enggak membawa persoalan dalam hidup saudara. Tapi Yesus datang mau membawa damai dan sukacita dalam hidup saudara. Saudara, hal ini hanya bisa terjadi dalam hidup saudara. Ketika Yesus hadir, saudara mulai meruntuhkan semua benteng-benteng yang ada dalam pikiran, dalam hati saudara. Saudara hanya bisa mengatakan, Tuhan, percayaku lebih besar ketimbang analisaku. Percayaku lebih besar ketimbang cara berpikirku. Aku menundukkan semua itu ke hadapan Tuhan. Disitulah sukacita itu muncul. Kenapa? Karena saudara percaya Dia ada dalam hidup saudara. Ada seorang ibu, punya 2 orang anak laki-laki, remaja dua-duanya. Waduh, hidupnya kacau. Karena memang sudah terikat dengan narkotika. Habis harta si ibu ini. Didawain udah. Dibawa ke tempat-tempat rehabilitasi sudah. Tapi tidak pernah bisa merubah kedua anaknya. Saudara, akhirnya ibu ini mengatakan, Tuhan, aku hanya bisa melakukan bagianku. Aku tidak bisa merubah anak-anakku. Artinya si ibu sedang menundukkan pikirannya pada Tuhan. Dia mengakui segala kelemahannya, keterbatasannya saat itu. Dia hanya bisa mengatakan, Tuhan, Engkau yang berikan dan percayakan anak-anak ini kepadaku. Aku sudah semaksimal mungkin untuk membesarkan mereka, menuntun mereka di jalan Tuhan. Namun ternyata banyak pilihan yang dipilih oleh anak-anakku. Sehingga dia terjerumus dengan dunia narkotika. Saudara, lingkungan tempat tinggal si ibu ini merasa terganggu dengan kedua anak ini. Kenapa saudara? Curi TV orang lain, saudara ya. Motor ada di depan diambil, saudara punya orang lain dijual. Untuk apa saudara? Untuk beli narkotika. Itu sebabnya si ibu pindah. Dari Jakarta Barat langsung pindah ke Tangerang. Perumahan yang baru, situasi yang baru, dan dia harap anak-anaknya berubah saat itu. Malah ngacau juga di sana saudara ya. Tetangga-tetangga mulai ngomong lagi, TV saya hilang katanya, kulkas saya hilang saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Satu hari saudara, kedua anaknya ini mengendarai motor dalam keadaan yang masih goyang-goyang, saudara. Menabrak seorang anak remaja juga yang baru pulang dari gereja. Dan anak yang ditabrak ini saudara menderita patah tulang kaki dan tangan sebelah kanannya. Dibawa ke rumah sakit. Anak ini ditangkap, kedua anak ini yang menabrak ini ditangkap. Kemudian diinterogasi polisi dan polisi sudah tahu saudara, wah ini lagi mabuk dikit saudara ya. Kemudian diperiksa air urinnya saudara dan sebagainya, memang dinyatakan sedang mengkonsumsi narkotika.
Saudara, keluarga dari anak yang tertabrak ini, saudara, mau memperkarakan kasus ini, saudara. Dan semua orang mengatakan perkarakan, ini anak gila ini yang nabrak nih katanya, saudara. Perkarakan ini katanya. Apa yang dikatakan anak yang menderita karena kecelakaan ini? Jangan papi, jangan mami. Mungkin ini sudah rencana Tuhan buat saya, supaya saya juga jalannya semakin hati-hati. Tapi aku juga percaya Tuhan punya rencana untuk kedua orang anak muda ini. Saya nggak tahu persoalan kedua anak muda ini katanya, tapi saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Saudara, orang tuanya tetap ngotot mau memperkarakan, tapi si anak yang menderita ini mengatakan, jangan papi, jangan mami. Saudara, sampai akhirnya kedua anak yang menabrak ini, saudara, dipaksa oleh orang tuanya untuk minta maaf. Datang, saudara, ke rumah sakit, minta maaf. Kemudian apa yang dikatakan anak muda yang menderita ini, saudara, yang ditabrak ini, saudara? Bersyukur kamu tidak menderita. Bersyukur Tuhan masih mengasihi kamu. Saya percaya Tuhan sedang mengajar sesuatu dalam hidupmu. Kemudian kedua anak muda ini yang nabrak ini mengatakan, jangan, kalau bisa jangan diperkarakan. Siapa yang bilang mau memperkarakan? Saya sudah mengampuni kamu sejak saya ditabrak. Datang pada Tuhan. Mintalah ampun pada Tuhan. Dan katakan pada Tuhan, Tuhan ubahlah saya. Saudara, ketika kedua anak muda yang menabrak ini mendengar kata-kata dari orang yang mereka tabrak. Saudara, mereka mulai meneteskan air mata, enggak tahu kenapa, saudara. Karena saat itu sepertinya ada sesuatu yang menekan mereka untuk terus menerus minta maaf. Sepertinya bersalahnya luar biasa. Saudara, akhirnya mama dari kedua anak ini mengatakan, kamu sudah lama gak datang sama Tuhan. Yuk, kamu mau ke gereja mana? Mami ikut. Satu kerinduan mami, kamu bertemu dengan Tuhan. Mereka ikut dalam sebuah ibadah, saudara. Baru aja nyanyian pujian itu dinyanyikan. Kedua anak muda ini sudah gak tahan lagi duduk dan mereka menangis, menyesali kesalahan mereka. Namun saat itu ada sukacita yang sangat luar biasa dalam hidupnya, yang gak bisa dikatakan. Itu yang mengubah mereka berdua. Sekarang mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan di salah satu gereja anak-anak muda. Kedua anak muda ini. Saudara, yang saya mau katakan, Tuhan tahu persoalan saudara. Dia mau datang dalam hidup saudara. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saudara mau terima Tuhan dalam hidup saudara, saya percaya akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup saudara. Pertama-tama pikiran saudara. Saudara mulai menundukkan pikiran saudara pada pikiran Tuhan. Saudara tidak lagi mengatakan saya maunya ini, tapi saudara mengatakan apa sih maunya Tuhan? Itu saya jalanin. Apa sih kerinduan Tuhan? Itu saya jalanin. Saudara menjadi orang yang selalu bertanya dalam hidup ini pada Tuhan, apa sih yang Tuhan kehendaki? Dan akan timbul dalam diri saudara sebuah kerinduan yang sangat luar biasa untuk mengetahui apa sih yang Tuhan mau. Yaitu dari firman-Nya. Semakin saudara banyak membaca firman Tuhan, semakin banyak saudara tahu apa maunya Tuhan. Dan itu yang memberikan kepada saudara damai sejahtera. Namun banyak orang Kristen, kalau ditanya percaya gak sama Tuhan? Yes, aku percaya pada Tuhan. Tapi masih mikir-mikir, saudara ya. Saya mau tanya pada saudara. Kalau saudara meninggalkan dunia ini, kira-kira saudara mau pergi kemana?
Kalau saudara meninggalkan dunia ini, saudara mau pergi kemana? Ke sorga, ke rumah Tuhan. Pasti nggak? Dari mana saudara tahu saudara pasti? Dari mana saudara tahu saudara pasti ke sorga? Begitu saudara mati, mau masuk pintu sorga, Tuhan Yesus bilang, siapa suruh lu datang ke sini? Katanya. Padahal dari dunia pasti begitu sampai di sorga. Siapa yang suruh lu datang ke sini? Gua nggak pernah buka pintu buat lu. Kira-kira gimana saudara? Halo. Karena saudara mengatakan pasti, menurut siapa? Kata orang, kata Pak Pendeta, gitu saudara ya. Betul ya saudara ya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa percaya, dia tidak akan binasa. Kata siapa? Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu pada saudara. Ya. Kemudian ngapain Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini? Menderita, mati, disalib, bangkit. Buat siapa? Betul, buat saudara. Tuhan begitu mengasihi saudara. Amin. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, katakan ke kiri kanan saudara, tinggalkan cara berpikirmu yang ngaco. Karena pikiranmu yang ngaco itu yang seringkali membuat engkau bimbang, yang membuat engkau ragu, yang membuat engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Contohnya, saudara, ini dari seorang ibu, saudara, anggota diakoni, saudara, jantungnya sudah diperiksa, sudah dianalisa di Indonesia itu, saudara ya. Ini sumbatannya banyak. Kemungkinan untuk sembuh itu sedikit. Duitnya dari mana, saudara? Nulis surat ke gereja. Menurut dokter, saya begini-begini. Gereja ngelihat. Jadi operasinya berapa semua? 100 sekian. Gereja mulai mikir, saudara. Bukan gereja gede, saudara, gereja kecil, saudara. Wah, habis semua dana gereja cuman buat si ibu ini doang gitu, saudara. Nah, saudara, si ibu juga nggak mau repotin gereja, saudara. Akhirnya dia katakan, ya sudahlah. Kalau memang saya menderita kayak begini dan saya nggak punya uang, mau ngapain lagi, ya, saudara ya. Tapi saya percaya dalam Tuhan itu selalu ada jalan. Tuhan selalu membuka jalan. Jalannya seperti siapa yang mau, yang Tuhan mau, bukan yang saudara mau. Ya. Saudara, ketika mendengar cerita-cerita dari para penatua, saudara, tentang ibu ini, tergeraklah hati seorang bapak. Dia katakan, ibu, kebetulan anak saya akan berangkat ke Malaysia. Saya bukan anggota jemaat di sini, kata si bapak. Tapi saya ternyuh sekali dengan penderitaan ibu. Minggu depan ibu berangkat sama anak saya ke Malaysia. Cek lagi di sana. Sampai seberapa parah? Kalau memang harus dioperasi di sana, jalani operasi bersama anak saya yang ada di sana. Dia yang akan mencoba menyelesaikan semuanya. Mudah-mudahan membantu ibu, kata si bapak ini. Siapa yang pernah berpikir dapat ketemu seorang bapak kayak begini, susah? Jadi ketika saudara nanti kalau menderita, saudara udah setelah mendengar kisah ini, saudara lagi menderita, oh Tuhan kirim seorang bapak, kirim seorang ibu, gitu saudara ya. Itu kan maunya saudara, saudara ya. Si ibu nggak pernah berpikir akan datang seorang yang seperti itu, saudara. Pergi ke Malaysia, saudara. Diperiksa semuanya, saudara. Sampai beberapa kali menjalani pemeriksaan.
dengan membawa hasil-hasil dari pemeriksaan di Indonesia. Dokter-dokter di sana mengatakan, ibu sehat-sehat saja, gak ada yang tersumbat, katanya. Apanya yang tersumbat? Akhirnya si ibu ini cuma mengatakan apa? Puji Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Sederhana sekali kata-katanya, susah. Tapi kisah ini sangat menyentuh hati saya. Orang yang belajar untuk menerima setiap keadaan. Orang yang belajar untuk menyertakan setiap keadaan itu di dalam Tuhan. Dia nggak pernah berpikir apa yang akan terjadi masa depannya seperti apa. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Saudara, saya belum pernah ngelihat, saudara, seekor burung itu, saudara, setelah makan dia mulai mikir, nanti saya mau makan di mana lagi ya. Pernah nggak saudara punya pikiran kayak begitu kayaknya? Kayaknya mau nggak pikir lagi, saudara. Pernahkah saudara lihat seekor burung yang bertengger di pohon, stres karena mikirin mau makan apa nanti? Ada nggak saudara? Enggak. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, katanya. Tuhan mengatakan, apalagi kamu yang lebih berarti, karena engkau di mata Tuhan begitu berharga, begitu mulia. Saudara, itu yang saya mau katakan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas. Dan Yesus lalu mengatakan, lihat tanganku, karena Yesus tahu Thomas ini sangat rasional. Semuanya bisa harus dimasuk pikiran dia, masuk akal, masuk akal, masuk akal. Karena banyak hal juga yang gak masuk akal dalam hidup saudara. Namun Tuhan kerjakan sesuatu yang menurut Tuhan terbaik dalam hidup saudara. Saudara, begitu Thomas melihat tangan Yesus, lambung Yesus, dan Yesus mengatakan, ayo cucukkan gitu ya jarimu. Enggak, saudara. Dia malah langsung sujud dan dia katakan, Tuhan, ini penyesalan buat saya, kata-kata dari Thomas. Engkaulah Allah, engkau sungguh Allah. Karena Thomas menyadari dia hidup dengan pikiran-pikirannya, bukan pikiran Tuhan. Jadi firman Tuhan mau mengatakan dan mengajarkan kepada saudara beberapa hal. Pertama, Yesus mau menjumpai saudara dalam hidup saudara. Dalam setiap keadaan. Dia mau selalu hadir dalam hidup saudara. Sehingga engkau tidak khawatir dan takut lagi. Dia bangkit untuk menyertai perjalanan hidupmu. Kedua, Tuhan Yesus juga mengerti persoalan saudara. Itu sebabnya dia punya jalan untuk menopang dan menolong saudara. Jauhkan kekhawatiran dan ketakutanmu dalam hidup ini. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengikrarkan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami jalani sampai saat ini. Kami bersyukur kami boleh mendapat kekuatan dari Tuhan melalui pujian, melalui doa-doa kami, melalui firman Tuhan yang baru kami renungkan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang mau hidup dalam hidup kami, yang mau masuk dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, tuntun kami terus di jalan-Mu. Ajar kami untuk selalu tunduk dan taat kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk istri dari Pendeta Marto Marbun yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan juga yang boleh menyertai setiap upaya pengobatan yang sedang dijalani. Tuhan juga yang boleh menyertai setiap detik, setiap menit, setiap jam yang harus dijalani oleh istri Pendeta Marto Marbun, sehingga beliau boleh selalu mendapat kekuatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu untuk memulihkannya. Pakai setiap obat, setiap alat, setiap orang yang merawatnya, dan jamah mereka semua. Kami mengucap syukur juga untuk tempat ibadah yang boleh kami nikmati dari minggu ke minggu, yang kami percaya semua asalnya dari Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kami boleh semakin beribadah dengan tenang dan nyaman. Dan kami percaya Tuhan ingin kami bertumbuh di dalamnya. Tuhan juga yang boleh terus memperlengkapi setiap penatua, setiap pengerja yang melayani Tuhan di tempat ini, bahkan para aktivis di tempat-Mu ini. Sehingga melalui pelayanan mereka begitu banyak orang terlayani dan boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami. Tuhan, kami mohon Engkau mampukan setiap anggota keluarga kami agar mereka mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan berhasil. Kami percaya bersama Tuhan kami mampu melakukan hal yang besar. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan topang, pelihara, dan tuntun kami. Dengar seruan syafaat kami ini Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Datanglah kerajaan
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai dengan sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian. Mari puji Raja Sorga. Pujian karunia baik semua. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan syukur ini. Sebagai tanda syukur kami atas perbuatan-Mu dan penebusan-Mu, atas dosa dan kesalahan kami, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, atas pimpinan dan tuntunan-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat berjalan pada jalan yang benar. Atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami terus kagum akan kasih setia-Mu. Kiranya Tuhan, perkenankan dan berkenanlah persembahan yang kami bawa, kiranya Tuhan yang dapat memberkatinya untuk dapat dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, perjumpaan dengan Yesus yang hidup sudah mengubahkan kehidupan orang beriman. Sehingga sekalipun tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, namun setiap orang dapat menghayati bahwa kebangkitannya dari kematian menjadikan kehidupan iman kita semakin bertumbuh dan menguat. Mari kita mengakhiri ibadah
pada hari ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan Kasih Paling Agung. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai saudara sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita boleh mengambil waktu teduh. Umat sekalian, ibadah hari ini sudah selesai
Tapi Bapak Ibu, hari ini kita ada spesial, kita akan mau merayakan HUT Jemaat kita. Silakan Bapak Nanjang. Shalom. Hari ini kita merayakan HUT Jemaat yang sudah tertunda selama 3 tahun ya. Hari ini kita akan merayakan. Kita akan merayakan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Yang saya panggil namanya tolong maju ke depan ya. Yang bulan Januari, Reni Nurena. Deren. Januari. Yang Februari, Karen. Ayo Karen. Tolong dong. Karen maju ke depan, Karen. Erwin, tolong ke depan Erwin. Erwin, Januari ulang tahun. Yang bulan Februari cepet dong, Erwin. Mungkin ada yang belum Februari, yang belum dipanggil, tolong ke depan. Februari, Januari. Ada yang Februari, Januari. Yang bulan Maret, Lipun, Ibu Lipun. Ibu Lipun. Helmi. Ibu Helmi ke depan dong, bulan Maret. Diana. Ibu Diana, bulan Maret. Bu Mimi mana? Christian, jangan main handphone aja, maju. Christian Ya. Ada yang Januari yang belum dipanggil, tolong ke depan. Februari sama Maret. Kohanjaya bukan ulang tahun Kohanjaya. Kohanjaya enggak? Mari saudara kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Oke Bapak Ibu, kita mau nyanyikan Selamat Ulang Tahun. Tapi mohon jangan pulang dulu ya Bu. Ibu-ibu. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat dari jari kami segenap hati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu, padamu kawan selamat ulang tahun. Ya sekarang duduk sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Yeay, selamat ulang tahun. Sebelumnya ada doa dulu ya. Mendoakan Pak Adam. Mari saudara kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ulang tahun yang boleh dialami oleh beberapa saudara kami. Kami percaya Tuhanlah yang sudah menuntun mereka sampai saat ini. Tuhan juga yang bertindak, Tuhan juga yang sudah mencukupkan mereka, Tuhan juga yang menopang mereka melewati setiap kesulitan hidup. Kami percaya Allah kami tidak pernah berubah, Yesus kami tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan terus menerus menopang, menuntun, memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ke masa depan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang mereka lakukan dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita memberikan ucapan selamat kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun. Malvin ya, Malvin.